Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis 'ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Bulughah fi Ahaditsil Ahkam karya Ibnu Mulaqqin yang sudah wafat tahun 804 Hijriah rahimahullahu taala, dan kita sudah sampai pada hadis 271. Monggo Ustaz dibaca dulu. Muttafaqun alaihi. Oh, enggak ada kata-kata muttafaqun alaihi. Baik. Apa? Oh, di footnote-nya. Oke. Baik, hadis 271 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Ma ra'aitu, saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla, melakukan salatan suatu salat, yaitu 5 waktu, illa limiqatiha, kecuali pada waktunya, illa selain al-maghriba wal isya, salat maghrib dan isya, yang dilakukan bijam'in di Muzdalifah." Jadi jam'in itu nama lain dari apa? Muzdalifah. Wa salatal fajr, dan salat fajar, salat subuh, yauma idzin, pada hari itu, yaitu di Muzdalifah, qabla miqatiha, sebelum waktunya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa ketika kita melakukan haji, maka pada saat kita wukuf di Muzdalifah, maka sunnahnya itu melakukan salat subuhnya awal waktu. Awal waktu maksudnya gimana? Ketika masih sangat gelap gulita. Anggaplah 4:30 itu azan. Nah, 4:30 lebih 2 menit atau 3 menit langsung qomat. Jadi hanya punya kesempatan salat 2 rakaat secara cepat. Sehingga dilakukan pada awal waktu, itulah yang dimaksud dengan kata-kata qabla miqatiha, sebelum waktunya. Maksudnya sebelum waktu biasanya. Biasanya jam 5 kurang seperempat. Lah ini sebelum jam 5 kurang seperempat sudah dilakukan, alias sangat dicepatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya apa beliau itu mencepatkan salat maghrib? Karena ini salat subuh ya. Karena salat maghrib dan isya-nya itu sudah telat, Pak. Jadi kan prosesnya dari mana sebelum Muzdalifah itu? Arafah ya. Arafahnya ini setelah tenggelam matahari. Matahari tenggelam, tidak salat maghrib tapi lanjut ke Muzdalifah. Nah, perjalanan dengan onta dan rombongan sangat banyak, jadi lama sekali perjalanannya ya, sampai ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah itu sudah akhir malam. Akhir malamnya jam berapa ya saya nggak tahu ya. Mungkin jam 2, mungkin jam 3. Intinya sudah mendekat kepada subuh. Nah, saat itulah di Muzdalifah beliau salat maghrib dan isya di jamak. Namanya jamak apa? Takhir. Nah, karena sudah mendekati subuh, maka kemudian istirahat sebentar, kemudian salat subuh di awal waktu. Sehingga kata-kata ini jangan disalahpahami ya. Qabla miqatiha, sebelum waktunya, bukan berarti sebelum masuk waktu subuh, bukan. Karena kalau dipahami sebelum masuk waktu subuh, salatnya tidak sah. Sehingga qabla miqatiha takdirnya adalah qabla miqatihal adi, sebelum waktunya yang biasanya jam 5 kurang seperempat,
ini jam 4:30 sudah mulai sholat subuh, gara-gara tadi maghrib isyaknya saja sudah terlambat, sudah menjelang sholat subuh. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya melakukan sholat itu limiqatiha, sesuai waktunya masing-masing. Jadi nggak mundur, nggak maju kayak biasanya. Anggaplah kalau zaman sekarang setelah adzan 15 menit qomat. Nah, udah rutinan seperti itu. Rata-ratanya seperti itu. Nah, pas waktu di Muzdalifah, maka beliau sholat maghrib dan isyaknya ini adalah jamak takhir. Kemudian faedah yang kedua, jamak takhir menurut mazhab Syafi'i boleh tidak urut. Sehingga sampai di Muzdalifah kita sholat isyak dulu, kemudian sholat maghrib boleh. Ini mazhab Syafi'i karena takhir. Jadi takhir itu tidak harus dua, tidak harus urut dan tidak harus langsung. Maghrib dulu kemudian makan, lalu sholat isya, nggak apa-apa, karena jamaknya takhir. Kalau jamaknya takdim seperti kita tadi, maka harus urut. Tidak boleh isya dulu kemudian maghrib, nggak boleh. Kemudian juga harus langsung ya, habis maghrib kemudian qomat kemudian sholat isya. Tidak boleh kita jeda dengan sholat sunnah terlebih dahulu, karena kalau dijeda itu namanya tidak jamak. Kemudian faedah berikutnya, kata-kata jam'in itu nama lain dari Muzdalifah. Kenapa Muzdalifah disebut jam'in? Karena di situ kumpul orang banyak. Dari kata-kata jamaah mengumpulkan, maka jam'in ini maksudnya tempat kumpulnya orang banyak. Dan Muzdalifah itu punya 3 nama, Pak. 1 Muzdalifah, 2 jam'in, yang ketiga adalah Masy'arul Haram. Tapi sebenarnya lebih tepatnya Masy'arul Haram itu adalah satu gunung di Muzdalifah. Tapi ini sudah terlanjur, orang-orang menyebut Masy'arul Haram, yang dimaksud adalah apa? Muzdalifah secara keseluruhan. Padahal sebenarnya Masy'arul Haram itu satu bagian dari Muzdalifah, yaitu gunung tersebut yang ada di sana. Kemudian faedah terakhir, kenapa kata-kata qabla miqatiha tidak kita artikan sebelum masuk waktu? Karena kalau kita artikan seperti itu nanti bertentangan dengan ayat Al-Qur'an di mana Allah mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat 5 waktu itu atas orang-orang beriman kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Maka sudah sering saya sampaikan bahwa ibadah ada 2 macam ya. Ada yang muaqqatah, ditentukan waktunya, ada yang ghairu muaqqatah, tidak ditentukan waktunya. Untuk yang muaqqatah, yang sudah ditentukan waktunya, ini kalau di luar waktu dilakukannya tidak sah. Hukum asalnya begitu. Salat maghrib sebelum waktu tidak sah. Setelah habis waktu tidak sah. Hukum asal, okay? Tapi ketika ada sebab maka bisa saja menjadi keluar dari hukum asalnya. Karena itu para ulama berselisih pendapat, boleh enggak kita menyegerakan zakat? Zakat itu kan mestinya menunggu 1 tahun dulu. Kalau sudah 1 tahun baru kemudian keluarkan zakat. Ini belum 1 tahun sudah dikeluarkan. Kita mendahulukan 2 tahun, boleh tidak? Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan tidak boleh, alasannya yang tadi, muaqqatah. Zakat itu ibadah yang ditentukan waktunya. Dilakukan sebelum waktu berarti sama dengan sholat duhur sebelum waktu, tidak sah. Ada yang mengatakan sah karena ada dasarnya, yaitu hanya boleh menyegerakan selama 2 tahun ya. Kalau 3 tahun tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Itu cara kita memahami hadis supaya tidak bertentangan dengan dalil, maka harus dipahami dengan cara yang benar. Monggo silakan. Nggih. Wa shalla. Oh nggih. Wa shallal fajr nggih. Ngaten? Nggih, monggo. Oh, ngaten nih. Mestinya fajr nggih, itu salah. Harakatnya diganti. Monggo. Wa an bin Umar radhiyallahu anhu. Nggih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halaqa menggundul ra'sahu kepala beliau fi hajjatil wada'i pada haji wada. Hadis ini menunjukkan bahwasanya
menggundul pada saat haji itu lebih bagus daripada mencukur, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk menggundul, maka Nabi pasti memilih yang terbaik. Tapi ijma' para ulama bahwa dua-duanya boleh, Pak. Cukur boleh, gundul juga boleh. Kita temukan dalilnya dalam surat Al-Fatah ayat 27, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Boleh menggundul kepala, maksudnya rambut ya. Boleh juga memotong pendek. Nah, maka dipersilahkan oleh Allah. Dan kata-kata wa di sini, dan ini maksudnya atau. Karena digabungkan nggak bisa. Gundul plus cukur, gimana caranya? Sudah habis, ya. Maka gundul atau cukur, sudah silahkan milih. Ya. Maka kata-kata wawu di sini yang biasanya diartikan dan, itu maksudnya di sini adalah atau. Ya. Nah di sini perhatikan kata-kata muhallik. Muhallik itu didahulukan daripada muqassir. Sesuatu yang didahulukan oleh Allah ini isyarat bahwa lebih utama. Demikian pemahaman para ulama kita. Dan ini kita temukan dalam contoh yang lain. Haji boleh dengan jalan kaki, boleh dengan kendaraan. Mana lebih utama? Jalan kaki. Kenapa? Karena disebutkan lebih awal oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada surat Al-Hajj ayat 27, ya'tuka rijalan, orang-orang datang dengan jalan kaki, wa ala kulli dhamir, atau naik onta kurus. Nah, jalan kaki disebutkan lebih utama, lebih awal, berarti lebih utama. Tapi kalau tidak mampu jangan mencoba jalan kaki, nanti malah mati di tengah jalan, Pak. Kalau mampu silahkan, yang muda-muda ini ya. Kalau yang sudah tua-tua udah nggak usah macam-macam. Kemudian kata-kata ini halaqah, menggundul, ini hukumnya khusus untuk laki-laki, tidak berlaku untuk perempuan. Karena dalam hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sahih maknanya ya, laisa 'alan nisa'i halqun, laisa tidak ada 'alan nisa'i atas para wanita halqun gundul. Innama sesungguhnya tiada lain 'alan nisa'i atas wanita at-taqsiru cukur saja. Hadis riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Al-Albani. Nah, maka ada hukum-hukum yang khusus untuk laki-laki, ada hukum-hukum yang khusus untuk wanita, dan ada hukum-hukum yang sama antara laki-laki dan wanita. Nah, di sini dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang wanita itu perlu dandan untuk suaminya, Pak. Kalau wanita gundul, suaminya mungkin kaget, Pak. Ki sapa iki, tuyul apa sapa ya? Kalau suaminya gundul biasa aja. Kemudian ini hajjatil wada, boleh juga dibaca hijjatil wada. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Ini juga boleh dibaca dua, boleh dibaca hajju, boleh dibaca hijju. Dua qiraah mutawatirah. Nah, maka di sini juga hajjati, hijjati, silahkan bacaannya semuanya benar. Berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hamil muhalliqin. Qalu ya Rasulullah wal muqassir. Qala Allahumma hamil muhalliqin. Qalu ya Rasulullah wal muqassir. Qala wal muqassirin. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ya Allah irham rahmatillah al-muhalliqin, orang-orang yang gundul, maksudnya pada waktu haji. Mereka mengatakan wal muqassirin, yang cukur juga tolong didoakan ya Rasulullah. Nabi tidak manut, malah beliau mengulang doa tadi, Allahumma arhamil muhalliqin. Mereka tanya lagi, ya Rasulullah, yang cukur juga didoakan. Maka beliau baru mengatakan wal muqassirin, dan juga orang-orang yang cukur. Berarti yang gundul didoakan berapa kali? 2 kali. Sementara yang cukur hanya didoakan 1 kali. Tetapi ini dalam satu riwayat, Pak. Dalam riwayat yang lain, rahimallahul muhalliqin diulang 3 kali. 1, 2, 3. Baru kemudian yang muqassirin ini 1 kali. Nah, maka ringkasnya ada 2 riwayat. Yang pertama ini disebutkan oleh Imam Muslim pada nomor 1301. Adapun yang berikutnya itu disebutkan oleh Imam Muslim pada nomor 1301 sama, tapi
nomor awalnya beda, yaitu 318. Jadi ada dua riwayat, ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Maka fadilahnya cukur kalah dengan fadilahnya gundul. Gundul dapat doa 3 kali. Dan gundul itu lebih murah dari sisi biaya, karena saya dulu gundul itu bayarnya cuma 5 real. Tapi kalau cukur 10 real. Jadi sudah lebih mahal dan pahalanya sedikit nih. Sementara yang gundul ini lebih murah dan pahalanya lebih banyak. Tapi kemudian di sini yang dimaksud muhallikin, orang-orang yang gundul ini maksudnya adalah gundul pada saat haji atau pada saat umrah. Bukan gundul harian, bukan. Kalau gundul harian itu tidak ada sunnahnya. Justru gundul harian itu adalah kebiasaannya orang-orang khawarij. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, inna nasan min ummati, ada manusia dari umatku yaitu orang-orang khawarij, simahumut tahlik, tanda mereka itu suka gundul. Yaqra'unal Quran, baca Quran, pakar mereka, tapi bacaannya tidak melewati kerongkongan mereka, alias hanya di mulut, nggak masuk ke dalam hati, sehingga nggak paham isinya. Yang penting baca tok, tidak diamalkan. Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasaran. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk manusia dan makhluk binatang. Itulah bedanya antara al-khalqi wal khaliqah menurut sebagian ulama kita. Nah, di sini tanda mereka adalah gundul. Ini harian mereka gundul, Pak. Jadi nggak hanya pas haji saja. Harian suka gundul. Nah, maka pas saya baca hadis ini kaget saya, Pak. Loh, ini gundul harian tandanya orang-orang khawarij. Sementara saya dulu ketika masih nyantri di Ustadz Mudakir itu hampir setiap pekan atau mungkin 2 pekan sekali disuruh gundul. Nah, saya kaget, apa ini berarti kita ngikuti tanda khawarij? Ternyata tidak juga. Karena orang khawarij melakukan gundul itu menganggap ini ibadah. Jadi gundulnya ada apa? Fadilahnya. Nah, yang benar tidak ada fadilahnya. Gundul ada fadilahnya kalau haji atau umroh. Kalau harian nggak ada fadilahnya. Paling-paling fadilahnya ngirit sampo aja. Kalau fadilah agama pahala nggak ada. Fadilah ngirit sampo masalah lain, masalah dunia. Nah, sementara di pesantren Ustadz Mudakir disuruh gundul itu supaya santri-santri ini nggak suka macak, nggak suka dandan terus, sehingga mereka disuruh untuk mendekkan rambutnya. Maka nggak ada masalah, insyaallah ta'ala. Kemudian dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diminta untuk mendoakan orang-orang yang cukur, beliau tidak manut tetapi masih mengulang doa yang pertama, Allahumma arhamil muhallikin. Baru terakhir ketiganya beliau baru mengatakan wal muqassirin. Dan ini mengingatkan kepada kita apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau Nabi itu mentaati kalian dalam banyak urusan, niscaya kalian itu akan jadi susah sendiri. Nah, ini ada kaitannya, ya. Jadi nggak selalu usulan umatnya itu langsung beliau terima. Ada yang diterima, tapi setelah melalui perbuatan yang beliau pilih sendiri, termasuk dalam hadis ini beliau mendoakan 3 kali. Kemudian hadis ini juga mengingatkan kita hadis yang lain, yaitu fadilahnya shaf yang pertama dengan shaf yang kedua. Lis-shaffil awwali fadlun 'ala sufuf. Untuk shaf pertama ada fadilahnya dibandingkan shaf-shaf yang lain. Fadilahnya apa? Dalam hadis yang lain disebutkan kana yastaghfiru, adalah kebiasaan Nabi memintakan ampun lis-shaffil muqaddam, untuk shaf yang depan yang pertama. Thalathan 3 kali, walithani, untuk shaf yang kedua marratan 1 kali, untuk shaf yang ketiga nggak disebut, berarti nggak ada doa. Nah, maka kalau sholat jamaah paling bagus shaf yang pertama, kalau nggak bisa shaf yang kedua, jangan yang ketiga dan keempat, Pak. Nggak ada doanya untuk mereka. Ini hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Nah, ini mirip dengan tadi, ya. Untuk yang gundul thalathan, doanya 3 kali. Untuk yang cukur marratan, doanya 1 kali. Nah, ini kaitannya dengan masalah pengulangan doa saja, ya, nggak ada kaitan dari sisi bab ibadah. Monggo. Wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Baca Abu Rasul faqala ya Rasulullah la nashkur fa'alatu qabla an anhara faqala ibtah bara alam thumma ja'a Abu Rasul faqala ya Rasulullah la nashkur fa'alatu qabla an armiya faqala irmi bara alam qala fama ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in kuntina bara ukira illa qala ma bara alam. Ya. Hadis ini bicara tentang amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji. Dari Abdullah bin Amr bin As, dia mengatakan waqafa, telah berhenti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada, pada haji wada bimina, di Mina, linnasi, untuk para manusia. Yas'alunahu, mereka tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun, maka datang kepada beliau seorang laki-laki. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, ini orang pertama ya. Wahai Rasulullah, lam ash'ur, saya tidak tahu. Fahalaktu, maka saya gundul, qabla an anhar, sebelum saya menyembelih. Padahal mestinya urutannya itu nyembelih dulu. Faqala, maka beliau mengatakan, idbah, silahkan sembelih, wala haraja, dan tidak ada dosa, enggak apa-apa dibalik. Thumma ja'ahu, kemudian datang kepada beliau rajulun akhar, orang laki-laki yang lain. Faqala, lalu dia mengatakan, yang kedua ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam ash'ur, saya tidak tahu. Fanahartu, maka saya sembelih, qabla an armi, sebelum saya lempar jumrah. Faqala, maka beliau mengatakan, irmi, silahkan lempar jumrah, wala haraj, tidak ada dosa meskipun dibalik. Qala, rawi mengatakan, fama su'ila, maka tidaklah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in, tentang apapun juga, quddima, yang didahulukan, wala ukhira, tidak pula diakhirkan, illa, kecuali qala, mengatakan, if'al, lakukan, wala haraj, dan tidak ada dosa. Hadis muttafaqun alaih. Amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah urutannya 4. Yang pertama ramyun, melempar jumrah, kemudian nahrun, menyembelih, kemudian halqun, gundul, kemudian tawafun, tawaf ifadah. Ramyun, melempar jumrah. Jumrahnya cuma satu Pak yang dilempar. Jumrah apa? Aqabah. Karena kalau yang jumrah 3 itu tanggal 11, 12, 13. Kalau tanggal 10 cuma satu yang dilempar. Nahrun, menyembelih, sesuai, terserah apakah kambing ataukah sapi ataukah unta. Halqun, gundul atau cukur tadi bebas. Tawaf ini maksudnya adalah tawaf ifadah. Urutannya seperti ini. Ini untuk memudahkan, sering saya ringkas menjadi ranhid. Ra-nya ramyun, nunnya nahrun, haknya halqun, ta-nya tawafun, ranhid. Santri-santri saya suruh hafalkan. Pokoknya urutannya ranhid. Supaya nggak lupa gimana? Bayangkan ada orang naik kendaraan, ron, ngebut, kemudian mau nabrak orang, maka direm, hit, maka ranhid, general lali. Karena ini kalau tidak tahu urutannya boleh bolak-balik, tapi kalau tahu urutannya jangan dibolak-balik. Nah, panjenengan orang yang sudah ngaji semuanya, jangan terbalik seperti orang yang diceritakan di sini. Orang sudah ngaji kok terbalik. Ini paling yang terbalik-balik ini orang-orang Arab Badui, Pak. Nggak pernah ngaji sehingga tidak hafal urutannya. Nah, maka di sini Nabi SAW ketika ditanya oleh orang yang lam ash'ur, saya tidak tahu urutan, kemudian sudah terlanjur baru tahu, oleh Nabi dimaafkan. Nah, kata-kata ini lam ash'ur, saya tidak tahu, berarti kalau tahu tidak boleh dibalik. Tapi kalau tidak tahu maka boleh dibalik. Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan sama saja, tidak tahu atau tahu boleh dibolak-balik. Karena di sini Rasulullah SAW mengatakan idbah wala haraj. Dan beliau tidak mengatakan ini khusus kamu karena kamu tidak tahu, enggak mengatakan begitu. Tapi ala kulli hal,
tetap lebih utama kalau tahu urutannya sehingga kita lakukan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah ditanya dari sesuatu apapun juga yang dibolak-balik kecuali beliau mengatakan lakukan dan tidak ada dosa. Ini maksudnya sesuatu yang dibolak-balik itu maksudnya sesuatu yang 4 tadi. Jangan disalahpahami. Oh berarti hari itu zuhur, asar, maghrib, isya boleh dibolak-balik. Salah itu. Ini khusus untuk 4 amal tadi, Pak. Sehingga kata-kata syai' dalam bahasa Arab memang adalah sesuatu yang paling umum, apapun disebut syai', tapi yang dimaksud di sini adalah syai' yang dibahas pada hari tadi. Bukan apa? Semua amal, bukan. Nah, saya ingin tampilkan kata-kata syai' yang ternyata tidak betul-betul umum sebagaimana arti asalnya kata-kata syai'. Misalnya dalam Al-Quran Allah mengatakan tudammiru kulla syai'in. Angin yang menyiksa itu adalah menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah segala sesuatu berarti semua hancur? Termasuk langit hancur? Tidak. Yang hancur siapa? Yang apa ini? Segala sesuatu apa ini? Ya segala sesuatu yang dikirimi oleh Allah dengan angin tadi. Jadi kampungnya orang-orang kafir itu yang hancur. Sehingga pohonnya hancur, apalagi rumahnya hancur, sawahnya hancur. Bukan berarti segala sesuatu total. Kalau total berarti malaikat hancur, kemudian langit hancur, bumi hancur. Buktinya bumi masih ada sampai hari ini. Nah, sehingga kata-kata syai' ini meskipun asalnya adalah umum untuk segala sesuatu, tapi di sini adalah yang dimaksud adalah yang dibahas. Yang dimaksud adalah yang dibahas. Berikutnya tuh. وعن عائشة رضي الله عنها قالت فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تحيته بحرمه حين أحرم الحديث تقدم. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan tayyabtu, saya memberikan parfum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hurmihi, ngoten ya? Liharmihi, mestinya lihurmihi. Lihurmihi untuk ihram beliau, hina ahrama ketika beliau hendak ihram. Nah ini hadis yang dulu saya sampaikan, ada sebagian ustadz salah paham mengamalkan hadis ini gara-gara dia membaca hanya teksnya saja. Kalau teksnya, saya memberikan parfum untuk Rasul untuk ihramnya hina ketika ahrama, sudah masuk ihram. Seolah-olah sudah masuk ihram, kemudian ngambil parfum dipakai. Ini salah. Karena orang ihram tidak boleh pakai parfum. Orang ihram tidak boleh pakai tutup kepala. Orang ihram tidak boleh pakai motong kuku dan seterusnya. Ini larangan-larangan untuk orang ihram. Nah, beliau salah paham gara-gara membaca hadis ini kemudian langsung dipraktekkan sesuai tekstualnya. Salah. Saya kasih contoh kata-kata yang tidak bisa dipahami sesuai tekstualnya. Kalau sesuai tekstualnya malah salah. 2 contoh ya. 1 dari Quran, 1 dari hadis. Yang dari Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'idza qara'tal Qur'an, apabila kamu telah membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, maka bacalah ta'awudz. Berarti selesai membaca Quran baru ditutup dengan ta'awudz. Itu kalau sesuai tekstualnya. Salah. Para ulama mengatakan fa'idza qara'ta, apabila engkau hendak baca Quran. Kata-kata hendak enggak ada di sini, tapi dijelaskan oleh para ahli tafsir. Karena kalau selesai membaca kemudian baru ta'awudz, apa fungsinya? Tapi kalau sebelum membaca kita membaca ta'awudz, fungsinya supaya setan tidak mengganggu. Karena seringkali kita membaca Quran, setan mengganggu. Sedang baca Quran kemudian HP-nya berdering, akhirnya ditinggalkan
Qurannya, malah mengurusi HP, akhirnya nggak jadi baca Quran. Nah, supaya tidak diganggu oleh setan maka ta'awud dulu. Nah, ini contoh dari Quran. Sekarang contoh dari hadis. Karena adalah Nabi idza dakhalal khala, apabila telah masuk kamar mandi, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'its. Apakah berarti masuk dulu baru kemudian doa? Tidak, ini salah. Idza dakhala, ketika beliau masuk, maksudnya ketika hendak masuk. Nah, di sini juga begitu. Hina ahrama, bukan ketika telah ihram, tapi ketika hendak ihram. Sebelum ihram beliau kan mandi. Nah, setelah mandi itu dipakai parfum oleh siapa? Aisyah. Habis pakai parfum kemudian salat sunnah. Ini belum ihram, Pak. Habis sholat sunnah kemudian keluar dari masjid. Habis itu naik kendaraan. Nah, pas di atas kendaraan itu baru ihram. Labbaik Allahumma hajjan atau umratan. Nah, saat itu sudah tidak boleh pakai parfum. Maka pakai parfumnya sebelum ihram. Nah, ini maka hina ahram ini adalah hina arada. Ketika beliau itu ingin ihram. Sama dengan tadi ya. Idza dakhala, idza arada, apabila ingin masuk kamar kecil. Maka sebelum masuk kita doa dulu. Kalau sudah berdoa baru masuk. Dan ini khusus untuk para laki-laki. Untuk perempuan tidak boleh pakai parfum, karena parfum bagi perempuan kemudian dibau oleh laki-laki, ini dilarang di dalam agama Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fahiya zaniyatun. Idza sta'tartil mar'ah, kalau wanita pakai parfum lalu melewati kaum laki-laki supaya mereka mendapati baunya, maka perempuan tadi pelacur. Hadis riwayat Imam 3 sahih. Ini kata-kata pelacur ini bukan berarti kalau sudah pakai parfum maka dicambuk 100 kali karena melacur, tidak begitu. Tapi maksudnya dia melakukan tingkahnya pelacur. Pelacur itu biasanya gitu, Pak. Supaya dia laku, maka dia ngasih parfum pada dirinya, kemudian matching di pinggir jalan. Orang-orang laki-laki lewat, nah tertarik karena ketika melewati ada bau wangi. Nah, maka ini tingkahnya pelacur, tidak pantas untuk kaum muslimah. Sehingga kaum muslimah pakai parfum hanya di dalam rumah, keluar rumah parfumnya dihapus dulu. Monggo. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi istadzana, minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabita, untuk mabit bermalam di Makkah, tidak di Mina. Kapan itu? Layaliya Mina, pada malam-malam Mina. Malam-malam Mina maksudnya malam-malam tasyrik, hari tasyrik. Kenapa di Mekah? Min ajli, dari sebab siqayatihi, tugas siqayahnya, memberi minum orang-orang haji. Fa'adina lahu, maka beliau mengizinkan kepada Abbas. Hadis ini bicara tentang amalan pada tanggal berapa? 11 sampai tanggal 13 itu kita hendaklah mabit bermalam di Mina. Nah, mabit bermalam di Mina ini apakah wajib ataukah tidak? Diperselisihkan. Kenapa diperselisihkan? Karena di sini disebutkan istadzana, minta izin. Minta izin berarti menunjukkan hukum asalnya tidak boleh, maka perlu minta izin. Karena kalau boleh tidak perlu minta izin. Nah, berarti hukum asalnya adalah apa? Wajib tinggal di Mina. Tapi akhirnya Rasulullah adzina, mengizinkan. Nah, sehingga muncul dua pendapat. Ada yang berpendapat mabit di Mina adalah wajib, ada yang berpendapat mabit di Mina adalah sunnah. Kalau wajib nggak boleh ditinggalkan, kalau sunnah maka boleh ditinggalkan. Mari kita lihat kitab madhab Syafi'i. Apakah mabit di Mina termasuk yang wajib ataukah yang sunnah? Paling gampang kita buka kitab Taqrib atau Matan Abi Syuja, karena kitab ini yang paling populer di Indonesia.
Bimina, tulis Bimina. Di sini beliau mengatakan bahwasanya al-hajju wa wajibatul haji, kewajiban haji selain rukun-rukun itu ada 3. Yang pertama adalah ihram dari miqat, melempar jumrah 3 dan gundul. Kemudian sunanul haji, sunnah-sunnahnya haji ada 7, yaitu melakukan haji ifrat, kemudian talbiyah, kemudian tawaf kudum, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian rakaat setelah tawaf, kemudian mabit di Mina, kemudian tawaf wada, kemudian laki-laki itu ketika ihram tidak memakai baju yang berjahit dan seterusnya. Maka di sini beliau memasukkan mabit di Mina dalam kelompok apa? Sunnah haji. Maka madhab Syafi'i berpendapat mabit di Mina ini termasuk sunnah. Kalau sunnah bagaimana? Ketika ditinggalkan tuh nggak ada gantinya apa-apa, Pak. Maksudnya tidak perlu dibayar dam, nggak ada fidyah atau dam, nggak ada, karena hanya sunnah saja. Dan ini fikih ini bermanfaat untuk kita ketika ada masalah. Seperti haji kemarin itu ada masalah, yaitu orang-orang tidak bisa hajinya runtut, sehingga mau mabit di Mina tidak berhasil karena saking desak-desaknya tempat, kemudian rombongannya tidak diberangkatkan. Kalau jalan kaki susah, jauh. Karena jauh akhirnya tidak mabit, hanya melewati katanya. Saya cuma diberitahu oleh orang yang haji kemarin ya. Kemudian oleh ketua rombongannya diam-diam, nggak apa-apa Pak, ini masih sah haji kita karena ini hanya sekedar apa? Sunnah, tidak wajib. Ya nggak ada masalah kalau mengikuti madhab Syafi'i dalam bab ini, karena memang ini ada dalilnya bahwa ada orang tidak mabit di Mina diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan siqayah. Siqayah itu membagikan air Zam-Zam untuk orang-orang haji, karena Zam-Zam itu bentuknya sumur, Pak. Kalau semua orang harus turun ke sumur, ini desak-desakannya sangat dahsyat, sehingga oleh orang-orang waktu itu diatur. Ini yang turun hanya keluarga Abbas, yang lain-lain tidak turun. Semuanya nunggu di atas. Nanti akan kita berikan minuman ke atas. Maka yang turun ke bawah itu adalah Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Dan tentang siqayah ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, aja'altum siqayatal haji, apakah kalian menganggap tugas siqayatul haji, memberi minum orang-orang haji dan memakmurkan Masjidil Haram, apakah itu kalian anggap seperti orang yang iman kepada Allah dan hari akhir dan jihad fi sabilillah? La yastawun, tidak sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya teguran kepada orang-orang kafir di Mekah. Mereka mengatakan kami ini keluarganya Allah, kami mengurusi Ka'bahnya Allah. Kalau ada orang haji kami bagikan minuman, kami yang mengatur kemakmuran Masjidil Haram, sehingga menganggap mereka itu sudah peng-pengan mengalahkan para sahabat Nabi yang masuk Islam. Allah turunkan ayat ini, enggak sama ya. Kalian kafir meskipun siqayatul haji, tapi kafir tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian setelah masuk Islam, siqayah itu masih berlanjut pada keluarga Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Berikutnya, Ustaz. Wa alaikum Abbasin radhiyallahu anhu umirana sunnayatuna akhir akhiru bikai illa annahu kufifa anil masatil haid. Ini bicara tentang apa ini? Ya, tentang tawaf wada. Apakah tawaf wada itu termasuk sunnah ataukah wajib? Khuffifa anil haid. Anil mar'ati. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan umira, disuruh annasu, para manusia, ayyakuna, bahwasanya adalah akhiru ahdihim, akhir perjumpaan mereka sebelum meninggalkan Mekah adalah bil baiti, bersama Ka'bah, yaitu tawaf. Illa annahu, hanya saja, khufifa, diringankan, anil mar'atil haid, dari wanita yang haid, untuk tidak melakukan tawaf wada.
Hadis ini menimbulkan perselisihan pendapat di antara para ulama apa hukumnya tawaf wada. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Yang mengatakan wajib karena di sini dikatakan umira, disuruh. Hukum asal dari perintah adalah wajib. Kemudian di sini dikatakan khufifa, diringankan. Berarti hukum asalnya wajib, tapi ada keringanan untuk kondisi khusus. Kondisi apa? Al-haid, yang haid. Berarti kalau kondisi normal masih wajib. Ini dalil yang mengatakan bahwa wajib. Tapi kalau madhab Syafi'i, beliau berpendapat sunanul haji, sunnah haji ada 7 tadi. Salah satunya adalah tawaful wada. Nah, sehingga menurut madhab Syafi'i ini tidak wajib, ini hanyalah sunnah. Sehingga orang haid yang tidak melakukan haji tawaf wada tidak usah mengganti dengan apapun juga. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Bedanya apa? Rukun ini harus dilakukan. Tidak dilakukan tidak sah. Misalnya tawaf, wukuf di Arafah. Tidak wukuf, tidak sah hajinya. Ganti pada tahun depan. Wajib, kalau wajib ditinggalkan ini bisa dijaber, diganti dengan dam atau fidyah. Sunnah, kalau sunnah ditinggalkan tidak usah diganti dengan apa-apa. Misalnya di sini talbiyah. Panjenengan haji tapi meneng tok. Nggak pernah talbiyah blas, dari awal sampai akhir menang, atau membaca Quran malahan karena nggak paham, talbiyah nggak dibaca, seandainya tidak diganti dengan apapun juga. Nah demikian juga di sini tawaf wada, kalau kita ngikuti madhab Syafi'i maka tidak diganti dengan apapun juga. Tapi kalau kita mengikuti pendapat yang lain, tawaf wada ini adalah wajib, berarti kalau tidak dilakukan maka harus diganti dengan fidyah atau dengan dam. Nah, masalah haji ini memang perselisihannya banyak, Pak. Sehingga kalau kita mengikuti madhab Syafi'i saja supaya ringan, mudah, tidak pusing dalam bab haji, tidak ada masalah. Kemudian di sini disebutkan umira, disuruh. Yang nyuruh siapa tidak dijelaskan. Para ulama mengatakan kalau sahabat mengatakan disuruh, dilarang, termasuk sunnah, itu maksudnya Nabi. Disuruh Nabi, dilarang Nabi, diringankan oleh Nabi, sunnahnya Nabi. Maka di sini disuruh ini maksudnya disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kaidahnya begini, al-amru yang namanya suruhan itu talabul fi'li, ada permintaan untuk dilakukan perbuatan, minal a'la, dari orang yang atas, ilal adna, kepada orang yang bawah. Nah sekarang yang mengatakan disuruh itu adalah sahabat adna, yang di bawah. Siapa a'lanya, siapa di atasnya para sahabat? Nabi. Nah, berarti Nabi yang nyuruh. Sekarang kalau Nabi mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah, umirtu, saya disuruh untuk memerangi manusia sampai mengucapkan syahadatain. Berarti yang menyuruh Allah. Pokoknya begitu, langsung ke atasnya, ke atasnya, ke atasnya. Sahabat atasnya Rasul, Rasul atasnya Allah. Ini kaidah dalam bab usul fikih. Sehingga dalam memahami hadis ini kita juga perlu memahami ilmu usul fikih supaya paham apa maksud kata-kata umira di sini. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan akhiru ahdihim, akhir perjumpaan mereka dengan Ka'bah. Maksudnya sebelum meninggalkan Mekah maka jumpa dulu dengan Ka'bah, tawaf wada. Nah, maka tawaf itu ada macam-macam. Satu, tawaful wada, tawaf perpisahan, yaitu sebelum kita meninggalkan Mekah. Yang kedua ada namanya tawaful ifadah, dan nama lainnya adalah tawafuz ziyarah. Ini tawaf pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ini tawaf rukun, tidak bisa ditinggalkan. Ada lagi tawaful qudum. Qudum itu adalah ketika kita pertama masuk Mekah, maka tawaf dulu ya, menghormati Ka'bah. Ada lagi tawafu sunnah atau tawaf tatawu, nganggur-nganggur melakukan tawaf, sama dengan nganggur-nganggur membaca Quran, nganggur-nganggur salat sunnah. Nah, ini ada 4 macam. Dari 4 macam ini yang memiliki khususiyah atau keistimewaan adalah tawaful qudum. Keistimewaannya apa? Ada 2. Yang pertama dilakukan romal. Romal itu lari-lari kecil. Maka selain tawaf qudum tidak ada lari-lari kecil, okay? Jalan biasa normal. Yang kedua disunahkan adanya ittiba. Ittiba itu apa? Membuka
pundak kanan, pundak kiri ditutup. Untuk laki-laki, okay? Untuk perempuan samanya ditutup. Nah, maka ramal dan ittiba ini tidak dilakukan pada tawaf wada, tidak dilakukan pada tawaf ifadah, tidak dilakukan pada tawaf tatawwu, hanya pada tawaf kudum saja. Ada 4 macam tawaf. Ini yang dapat kita pelajari betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu kalau ada pembahasan baik yang berkaitan dengan tema maupun secara umum barangkali dipersilahkan. Nggih. Sinten Pak? Mbah Pardi. Mbah Adi Pardi. Ya, kita niatkan untuk beliau dan juga untuk semua saudara-saudara kita yang sakit, dan juga jangan lupa, no? Oh, sudah meninggal. Oh, baru saja meninggal. Ini dekat tempatnya nih. Berarti panjenengan bisa mensalatkan, saya cuma mendoakan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din watmis ala amwalihim. Allahumma shfi mardal muslimin. Nas'alullahal azim rabbal arshil azim ay yashfiyahum. 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 Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.